Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini mungkin nyicil ya. Nanti malam kita akan pertemuan dan nanti malam kita akan bertemu juga bersama dengan Pak Kabak sama Pak Kabak, gitu ya. Tapi saya pikir kalau kita punya waktu ya sebentar di siang ini supaya satu dua orang sudah mulai nyicil pekerjaan, saya pikir itu akan jauh lebih membantu. Karena itu mungkin saya perlu nyampaikan dulu bahwa kita punya program namanya kredensial mikro guru. Jadi ini sebuah program kemitraan antara Direktorat SMK dengan Balai dan bahkan dengan lembaga-lembaga lain untuk menyediakan paket-paket pelatihan yang nanti ditawarkan kepada guru, dan nanti guru itu akan mendapatkan beasiswa untuk kemudian berlatih di tempat lembaga pelatihan yang mereka pilih sebagai tempat pelatihan, termasuk juga materinya. Nah, kita termasuk salah satu lembaga pelatihan yang diminta untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan tersebut ya. Nah, ini sebenarnya sudah agak mepet karena pendaftarannya itu kalau tidak tanggal 5 hari Jumat besok atau tanggal 7 itu ditutup ya. Ya, saya nggak perlu menceritakan persoalannya, tapi ya kita bisa diibaratkan sekarang belum melakukan apapun. Saya juga baru kemarin ya, kemarin pagi itu ya, diminta oleh Pak Kepala untuk menghandle kegiatan ini gitu ya. Sehingga ya sempat kemarin seharian saya juga pusing ya karena saya awalnya tidak ikut ini sehingga saya harus belajar banyak itu ya, kira-kira itu apa kredensial mikro tersebut. Tapi insya Allah ini sudah mendapatkan gambaran, juga sudah mendapatkan apa ya, ya siapa di Direktorat SMK yang bisa saya hubungi kalau ada masalah yang ingin saya tanyakan gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi ini wajib, ini mandatori dari Pak Pimpinan agar kita ikut dalam kegiatan ini. Nah Bapak Ibu, untuk kerja mikro itu hanya ada 4 eh, apa ya, fokus ya, yaitu terkait dengan DKV, animasi, setelah itu kemudian marketing atau pemasaran untuk eh, seni dan industri kreatif, setelah itu kemudian manajemen seni. Jadi ya, animasi, DKV, pemasaran untuk industri kreatif, kemudian yang ketiga adalah tentang masalah tadi itu apa, manajemen seni ya. Dan itu basisnya menggunakan basis SKKNI. Basis SKKNI artinya tidak harus itu sudah ada skemanya itu ya. Kan nanti uji kompetensinya bisa di LSP, bisa di apa, bisa di lembaga kita sendiri, tapi kita ngambil materinya, menurunkan materi itu dari SKKNI. Ini kan tantangan, artinya nggak bisa kita hanya asal membuat tanpa ada sumbernya, tapi sumber kita menyusun materi itu harus kita lihat dari SKKNI. Sehingga itu mungkin itu yang dipilih 4, karena 4 itu nanti yang mungkin sudah ada. Nah, saya berpikiran begini, saya minta nanti Bu Lim yang menyiapkan untuk DKV itu ya, kemudian Pak Slamet jelas yang animasi itu ya, kemudian Pak Haryadi yang pemasaran industri kreatif gitu ya. Nah artinya nanti kita pemasaran industri kreatif itu nanti gini aja Pak, harus misalnya kita cari di DKV itu kan ada namanya digital marketing ya, ambil itu, atau mungkin kita cari lagi, sebenarnya kan ada digital marketing juga sudah ada SKK-nya sendiri itu ya, itu pakai itu saja itu ya. Mesti dibumbuni itu dengan industri kreatif, tapi yang kita kita ambil adalah SKK ini terkait dengan pemasaran gitu ya. Nah nanti insya Allah yang penting dibuat dulu, nanti yang mengajar kita bisa bersama-sama. Insya Allah kalau saya jadikan tim pengajar yang di pemasaran industri kreatif, saya juga siap. Mungkin Mbak Fatih juga siap. Ya. Nah ini pengertian kredensial mikro. Nah Bapak Ibu, kalau kredensial mikro ini memang eh, konsultannya itu Pak Surono, Dr. Surono itu ya. Tapi eh, dalam implementasinya tidak terampau kaku dengan konsepnya Dr. Surono. Ya, kalau Dr. Surono itu kan betul-betul konsepnya seperti ini.
Namanya mikrokredensial itu adalah ketika ada satu skema okupasi, maka diambil satu unit kompetensi saja. Kemudian itu akan ujian terus sampai mendapatkan 4, setelah 4 kemudian nabung itu baru kemudian bisa mendapatkan namanya sertifikat okupasi. Itu kan konsepnya Dr. Surono. Tapi saya lihat sebenarnya konsep yang dikembangkan oleh teman PSMK tidak harus seperti itu. Mengapa? Karena ya dananya besar juga ternyata. Jadi dananya itu satu orang 10 juta, kemudian JP-nya itu bisa ya antara 30 JP, bahkan disebut sampai 10 JP. Nah, sampai 10 JP itu kan ya hampir sama dengan kegiatan kita, pelatihan upskilling di kantor kita ya. Bisa 40 sampai 10 JP itu ya. Nah, dengan dana 10 juta, tapi yang 10 juta itu di luar transport. Transport itu nanti adalah peserta itu nyari sendiri gitu ya. Atau dengan biaya sendiri, transportnya dengan biaya sendiri, tapi kita tetap memberikan dapat uang saku, dia ada makan, konsumsi dan sebagainya, itu masuk di dalam yang 10 juta itu. Itu Pak Yuni, nanti mohon Pak Yuni nih bisa ngekring-ngekring juga. Nah, itu ya. Jadi monggo Pak Haryadi, Bu Lim, Pak Slamet, kalau memang ini dirasa wah yo naming diambil satu unit kompetensi padahal per orang 10 juta rugi ya ya udah ambil aja misalnya satu okupasi kita. Tapi betul-betul hanya belajar okupasi itu sekitar 5 sampai ya tadi 10 hari. Kemudian Pak Haryadi, Mbak Fatih itu ya. Uji komnya kan bisa di LSW, bisa di tempat kita sendiri. Nah, mungkin juga nanti di skema anggarannya itu termasuk uji kompetensi Pak Yuni, Pak Har itu ya. Artinya nanti misalnya katakan 5 hari, kemudian yang 2 hari adalah untuk uji kompetensi. Dananya juga dimasukkan ke situ gitu ya. Saya pikir kalau itu bisa kita lakukan itu juga nanti akan lebih baik juga. Cuma nanti kita perlu memberikan, karena ini pendaftaran ya, memberikan rambu-rambu dalam pendaftarannya bahwa mereka adalah bukan orang yang pernah ikut pelatihan atau ikut uji kompetensi di tempat kita ya. Tapi kalau ingin mengembangkan satu paket pelatihan sendiri, bukan dari okupasi yang sudah kita kembangkan juga boleh Pak Slamet, Pak Lim, Bu Lim. Karena tidak harus okupasi, tapi yang penting kita menyusun pelatihannya itu adalah materi menggunakan SKKNI itu loh. Ya misalnya, oke, kalau nek okupasi gak enak itu ya. Ya usah nggak pakai okupasi, nggak pakai skema kita, tapi nyusun dari SKKNI. Otomatis nanti uji komnya tidak melalui LSP kalau seperti itu. Uji komnya nanti ya uji kom sendiri saja itu ya. Tapi tetap tadi itu materi itu dikembangkan melalui SKKNI. Ya, itu. Nah, ini saya pikir tidak perlu saya sampaikan. Ini juga tidak perlu ya. Ini juga tidak perlu. Nah, ini juga saya makan ini ya, langsung masuk ke sini aja. Hmm, mana ya? Nah, ini sebetulnya pelaksananya bisa full daring, bisa daring luring luring atau blended. Kalau full daring saya nggak merekomendasikan, rugi 10 yuto daring. Kita masuk ke yang ini aja. Betul-betul murni namanya full luring. Nah, kegiatannya kalau itu ya 4 hari itu mungkin ya ini berarti mungkin sekitar 5 hari atau mungkin bisa 6 hari kan seperti dengan 6 hari dengan apa hari pertama berangkat, hari kedua itu pulang gitu ya. Maka ini kegiatannya seperti ini. Atau ini hari keempatnya, ini hari pertama itu sebetulnya ini ya keberangkatan, kemudian hari keempat langsung pulang gitu ya. Itu adalah ada pembukaan misalnya 6 CP, kemudian 12 CP. Tapi sekali lagi ini contoh saja. Kita bisa mengembangkan sendiri, tapi saya pikir kita perlu betul-betul jangan terlalu banyak materi kembang-kembangan di luar yang SKKNI itu. Dia nggak usah misalnya ditambah materi lain, tapi fokus kepada materi yang di SKKNI. Karena Bapak Ibu, karena memang sebetulnya mengapa mikrokredensial itu agar peserta itu bisa berlatih itu fokus kepada
satu hal yang spesifik gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak belajar sehingga dia bisa fokus. Saya pikir kita paham ya, sama-sama kita pernah belajar kejuruan tuh ya. Ketika orang itu belajar terus-menerus pada satu aspek tertentu, tentunya dia kompetensinya akan meningkat. Nah, kalau di tempat kita itu sebenarnya pernah menerapkan itu malah tempatnya Mas Andit. Mas Andit itu pernah melakukan pelatihan selama seminggu itu peserta itu hanya belajar cara memetik gitar. Itu pernah. Karena saya pernah diundang sama Mas Andit ke sana dan kebetulan beberapa peserta pelatihannya teman saya ketika ke Cina dia Mas cerita seminggu ini aku diajari gitar tok. Tapi lucunya peserta itu mah pada senang karena merasa betul-betul dia mendapatkan pendalaman betul melakukan pembelajaran yang sangat mendalam cara metik gitar tenanan itu seperti apa. Malah suka itu ya mereka seperti itu. Nah, harapannya seperti itu. Sidik tapi mendalam betul tuh ya. Kalau Pak Purwadi kemarin bahkan sempat menarik bisa. Tempat saya itu hanya belajar vokal selama seminggu belajar vokal tuh ya. Tapi betul-betul sampai kemudian cara pengucapannya, intonasinya, nafasnya itu kemudian terbentuk menjadi baik. Tapi kalau selama ini banyak hal itu akhirnya kan tidak mendalam tuh ya karena kemudian harus banyak belajar. Nah, harapannya seperti itu. Nah, saya nah Bapak Ibu ini ya, jadi tadi nanti malam kita rapat bersama Pak Kabak sama Pak Kabak, tapi harapannya kalau Bulim, Pak Haryadi itu ya, Mas Slamet bisa mulai siang ini nyicil, saya pikir bagus tuh ya. Nah, apa targetnya kalau memungkinkan siang ini Bulim bisa menyusun paket pelatihan, kemudian membuat pengalaman pelatihan yang pernah dilakukan oleh kita untuk masing-masing konsentrasi kalian ya, misalnya di kafe apa itu ya, kalau animasi apa saja itu ya, formatnya sudah ada, kemudian membuat daftar alat, kemudian membuat daftar pengajar. Mungkin yang ini agak kesulitan Pak Haryadi itu ya, tapi saya pikir dianggap aja Pak Haryadi, misalnya dulu kita pernah belajar tentang pelatihan kewirausahaan itu ya, kan beberapa kita kewirausahaan ya itu dianggap sebagai, kemudian digital marketing itu ya, dianggap itu sebagai pengalaman kita. Daftar alat apa, kemudian daftar pengajar yang nanti kita cari Pak Haryadi sendiri, kemudian insya Allah kalau memang nanti saya juga bisa. Ya, kemudian ini saya harapkan nanti yang menyiapkan Bulim ya. Nah, ini ada formatnya, sudah ada formatnya. Formatnya ada di, saya kan udah share file dalam bentuk Microsoft Word ya. Nah, di bagian paling bawah itu ya, bagian paling bawah itu dari itu ada link, di situ ada format-format. Silakan nanti Bapak Ibu membuat berdasarkan format-format tersebut ya. Kemudian kalau ini nanti ya, karena apa Bapak Ibu, kenapa ini harus jadi dulu itu ya, karena ketika ini sudah jadi nanti akan dipakai dasar untuk menyusun SK tarif, menyusun flyer tuh ya. Kemudian Bapak Ibu juga besok harus menyusun silabus loh tuh ya, sampai kemudian daftar narasumber. Kalau ini berarti salah satu saja. Ini nggak perlu, nanti besok saja daftar narasumber itu ya. Artinya ya ini akan dipakai untuk menyusun SK tarif ya, karena di aplikasi itu ya sudah harus menyusun SK tarif. Nah itu ya, saya pikir itu nanti yang lain akan saya bahas nanti malam ketika pertemuan, seperti apa sih yang harus dikerjakan Mas Bayu, Mbak Nisa, Mbak Fati itu ya, Mbak Marti Kantin itu ya, itu kira-kira apa. Saya pikir itu, saya mohon maaf karena ini betul-betul sangat mendesak dan harus segera dilakukan, sehingga saya tadi malam terus terang tidurnya kurang, jam 9 tidur, jam 10-an atau setengah 11 itu bangun, sampai sekarang belum tidur ya, tiduran tapi belum jam 4 tadi tidur, belum tidur, banyak tiduran ya. Tapi itu ya, semoga siang ini sudah bisa dilakukan. Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.